Video kita kali ini akan melihat bagaimana kondisi panen parsial dari 400.000 ekor benih yang kita tebarkan di 8 kolam di sini ya, dengan kondisi tebar padat, tanpa bantuan mesin atau tanpa bantuan kincir ya. Jadi murni berdasarkan alam saja dan cara pemeliharaan yang benar. Seperti apa hasilnya bisa kita simak bersama-sama di video ini ya. Halo kawan-kawan, jumpa kembali di channel vlog Bang Gulo, channel yang membahas segala sesuatu tentang budidaya ikan nila. Nah, video kita kali ini akan saya update tentang perkembangan 400.000 ekor benih Raja Nila 2X ya, yang kita tebarkan di kolam tambak air payo di kawasan Kecamatan Marelan nih, Danau Si Ombak ya, di Kota Medan, Sumatera Utara. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya mau sampaikan dulu ke kawan-kawan bahwa kolam ini terdiri dari 8 kolam ya. Jadi 400.000 ekor benih itu kita tebarkan ke 8 kolam, di mana masing-masing kolam itu kurang lebih sekitar 50.000 sampai 55.000 ekor ya, karena ada kelebihan bonus 10% dari setiap pembelian benih. Jadi totalnya ini kurang lebih sekitar satu kolamnya itu 55.000 ekor dengan total luasan kolam kurang lebih sekitar 4.000 meter persegi. Buat kawan-kawan yang ingin tahu seperti apa penebaran benih 400.000 ekor di kolam-kolam ini, kalian bisa cek link videonya itu di deskripsi video ini ya. Terus bagaimana perkembangannya di beberapa minggu setelah ditebarkan itu juga ada saya buatkan videonya. Jadi video yang kita tonton sekarang ini adalah video yang ketiga atau video panen parsial ya. Karena kebetulan sudah panen parsial ini. Dan ketika saya buatkan video ini, usia pemeliharaannya itu kurang lebih 110 hari dari masa tebar dan sudah dipanen parsial ya. Panen parsial itu adalah panen pukat. Disebut panen pukat karena panennya itu menggunakan jaring pukat dengan lubang jaringnya kurang lebih sekitar 3 inci ya. Jadi nanti yang akan tertangkap adalah ikan-ikan yang berbobot di atas 150 gram atau berbobot di atas 8 sekilo ya, 1-7 sekilo yang akan dipanen di hari ini. Biasanya panen parsial ini disebut sebagai panen pukat. Pukat itu adalah bahasa sini ya, bahasa Kota Medan, yang artinya itu jaring ya. Jadi nanti jaringnya ditarik seperti ditarik dengan beberapa orang ya, kurang lebih sekitar 8-9 orang menarik pukatnya, terus menjerat ikannya, terus ikan-ikan yang besar akan tertangkap ya, dan kemudian ditempatkan di keramba berukuran yang kurang lebih sekitar 2,5 meter kali 10 meter, dengan keramba jaringnya juga berukuran 3 inci lubangnya. Sehingga andainya ada ikan-ikan kecil yang tertangkap juga bakal keluar dari jaring pukat yang sudah disiapkan untuk menampung ikan ini ya. Jadi itu sekaligus sortir alami lah istilahnya ya. Dan biasanya memang panen pukat ini selalu dilakukan menjelang panen akhir ya. Fungsinya untuk mengurangi jumlah tebar yang ada di kolam. Jadi kan di sini rata-rata pada tebarnya kurang lebih 10-15 ekor per meter persegi, tanpa adanya bantuan kincir atau tanpa adanya bantuan mesin yang bisa mensuplai oksigen ke kolam-kolam ini. Jadi murni mengandalkan alam ya. Nah, karena padat tebarnya sangat tinggi sekali, sementara kualitas airnya ini air payau, dimana kalau air payau itu kan cenderung kadar DO-nya lebih kecil dibanding air tawar, sehingga jumlah padat tebar per meter perseginya juga akan semakin kecil. Tapi kawan-kawan kita di sini memang sudah terbiasa untuk memelihara ikan dengan padat tebar 10-15 ekor per meter persegi. Nah, sebelum video ini saya buat, kurang lebih sekitar 1 minggu sebelumnya itu sebenarnya sudah dilakukan panen parsial duluan ya. Ada 2 kolam. Rencananya memang panen parsialnya ini minggu kemarin. Tapi karena ketika dipanen 2 kolam parsial, terus kolam-kolam yang lain airnya dikurangin dan cuacanya sangat tidak bagus ya. Istilahnya ikannya naik ke atas cengap, terus airnya juga agak sedikit berwarna sedikit agak keputih-putihan seperti susu lah istilahnya, di sini airnya air susu katanya. Dan itu sangat riskan untuk dilakukan panen parsial. Kalau itu terus dilanjutkan panen parsial minggu kemarin, mungkin ikan-ikannya itu akan tewas semua ya rata-rata ya. Dan ikan yang mati di kerambah itu tidak laku ya, tidak dijual, tidak dibeli oleh pengepul. Sehingga memang harus sedikit pandailah dalam memilih waktu untuk panen parsial.
Nah, karena kondisi minggu kemarin itu air kolam tiba-tiba baru dipanen 2 kolam, kolam-kolam yang lain sudah airnya nggak bagus, akhirnya panennya itu ditunda sampai adanya pasang besar istilahnya di sini ya, sampai air pasang itu tinggi bisa mengganti air yang ada di kolam, baru kemudian dilakukan kembali panen parsial. Makanya molor sampai 1 minggu ya. Dan molornya juga nggak jauh ya, ini sekitar 110 hari. Waktu panen parsial pertama itu 103 hari ya. Nah, pada saat panen parsial pertama minggu kemarin itu di 2 kolam itu bisa diangkat kurang lebih sekitar 4 ton ya. Jadi sudah dipanen sekitar 4 ton dari 400.000 ekor benih ini. Dan di hari panen parsial yang kedua ini di 110 hari ini bisa terangkat kurang lebih sekitar 10 ton dengan hanya 1 kali pukat. 1 kali pukat itu maksudnya 1 kali jalan untuk jaringnya. Ini juga penting ya, kalau misalnya di panen pukat ini memang jarang sekali, paling banyak juga 2 kali ya, 2 kali jalan pukatnya atau jaringnya ini 2 kali dijaring lah oleh kawan-kawan pemanen ke dalam kolam ini. Karena biasanya semakin sering itu ikan akan semakin stres, dan justru setelah panen pukat itu akan timbul kematian. Makanya memang ketika memanen pukat ini juga diusahakan itu memang yang ditarik itu cuma cukup 1 kali aja, 1 kali dapat maksimal, terus itu yang dijual ya. Jarang sekali 2-3 kali untuk 1 kolam. Nah, ketika ditarik kurang lebih sekitar 6 kolam ini itu naiknya itu sekitar 10 ton. Berarti rata-rata kurang lebih sekitar 1,5 ton per kolamnya untuk 1 kali pukat. Jadi total panen parsial di kolam ini itu sudah 14 ton. Nah, si pemilik kolam ini memang menggunakan pakan untuk pembesaran itu hanya menggunakan pakan dengan protein 28% ya. Saya nggak mau menyebutin merek pakannya, tapi ini sudah 3 kali ganti pakan. Jadi memang kondisinya kolam ini memang bisa dikatakan bolak-balik ganti pakan ya. Dan saya nggak mau mencampurin urusan seperti apa urusan pakannya ya. Saya hanya menyampaikan realitanya. Dan ini juga berakibat terhadap pertumbuhan ikan menurut saya ya. Dan setelah panen parsial ini yang naik sekitar 14 ton, si pemilik kolam ini sudah meningkatkan kualitas pakannya dengan menggunakan pakan 32% ya. Mereknya juga saya nggak mau sebutin ya, karena saya nggak di branding sama merek nih. Nah, posisinya nanti seperti apa panen akhirnya itu ya kita lihat videonya. Akan saya update videonya berapa total hasil panen dari 400.000 benih yang ditebarkan ke dalam kolam ini. Seperti yang saya sampaikan juga di video kedua dari benih 400.000 ekor ini, ketika kita cek bobot ya, cek sampel bobotnya itu di usia beberapa minggu, memang saya sampaikan bahwa kualitas air di daerah ini semakin hari semakin turun ya. Mungkin juga faktor cuaca yang kurang bagus ya, kurang bersahabat, sehingga memang tingkat kematian ikan juga di dalam kolam ini sangat tinggi. Kita belum tahu nih SR-nya berapa ya, tergantung hasil panen keseluruhan, nanti baru ketahuan nih SR-nya berapa. Oh ya, SR itu survival ratio ya, tingkat kehidupan atau tingkat ikan yang hidup di dalam kolam ya, secara persentasi, atau bahasa sederhananya bisa kita sebutkan berapa ikan yang hidup dari 400.000 ekor benih ini. Nah, nanti misalnya contohnya hidupnya itu 360.000 ekor, berarti ada kematian kurang lebih sekitar 40.000 ekor atau 10%, maka tingkat kehidupannya atau survival ratio-nya itu kurang lebih sekitar 90%, kurang lebih seperti itu ya. Nah, kawan-kawan bisa lihat hasil panennya ya. Ikannya ini beragam ya, dari ukuran 4 sekilo sampai ukuran 7 sekilo, dicampur lah rata di situ ya. Memang di sini komitmen dengan pembeli itu sampai ukuran 7 sekilo ya maksimal. Jadi memang nggak nunggu sampai setengah kilo ya. Di sini udah masuk 7 sekilo langsung panen. Dan usia 110 hari itu dari ukuran benih 1 cm ya, atau dari usia benih 13 hari. Jadi ikan-ikan yang dipanen ini rata-rata berusia, kalau dipanennya 110 hari tambah 13 hari usia benih, berarti kurang lebih berusia 123 hari. Nah, biasanya setelah dilakukan panen parsial atau panen pukat, maka tidak lama berselang nanti akan dilakukan panen kering ya. Biasanya itu selambat-lambatnya 1 bulan setelah panen pukat ini pasti kolam-kolam ini sudah kosong. Nah, estimasi untuk kolam-kolam yang kita tebarkan di sini yang 400.000 ekor ini dibagi ke 8 kolam, estimasi schedule panen akhirnya itu di Lebaran ya, atau beberapa hari sebelum Lebaran. Jadi nanti kita bisa lihat seperti apa hasil panennya ya. Mudah-mudahan tidak ada kendala sampai di akhir periode panen ya.
Dan setelah panen parsial ini dilakukan menghasilkan kurang lebih sekitar 14 ton, masih ada ikan di dalam kolam ya. Estimasi kita itu sekitar 2-3 ton untuk setiap kolam. Memang kalau 400.000 ekor benih biasanya estimasinya kalau SR-nya bagus atau target yang kita harapkan itu sekitar 40 ton ya, yang bakal naik dari kolam ini. Tapi itu juga semua tergantung cara pemeliharaannya. Jadi memang seperti apa nanti kondisinya, jangan berandai-andai lah ya. Kita akan update lagi nanti setelah panen kering ya. Saya akan buatkan videonya. Saya juga mau menyampaikan buat kawan-kawan yang baru lihat channel Bang Gulo, jangan lupa subscribe channel ini, terus aktifkan lonceng notifikasinya ya. Dan kalau andainya kalian mau join atau gabung di channel ini, tinggal tekan tombol join ya, tombol langganan. Nanti kalian sesuaikan dengan kemampuan kalian ya. Ada 3 member, teman Bang Gulo, sahabat Bang Gulo, dan rekan bisnis. Masing-masing berbeda fasilitasnya, kalian tinggal sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Terus saya juga mau sampaikan terima kasih buat yang sudah langganan ya. Jangan lupa konfirmasi langganan kalian untuk mendapatkan file analisa pakan, analisa bisnis atau apapun yang kalian butuhkan ke Instagram @channel_Bang Gulo ya, dengan melampirkan tanda aktifasi langganan kalian. Akhirnya saya Bang Gulo beserta ikan nila yang ada dalam video ini mohon undur dulu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetap semangat, bye bye.